Beberapa tahun lalu situs Sultan Matangaji telah rusak. Saya bersama pembina tokoh masyarakat sekaligus penyuluh agama Kota Cirebon, Bapak Amin, mau melihat kembali sejauh mana kondisi situs dan nanti malam akan mencoba melukis sosok Sultan Matangaji. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke tempat Situ Gangga ataupun situs petilasan Matangaji pada hari ini dari pihak seniman dan melalui kami sebagai penyuluh agama Kota Cirebon, bahwasanya ada sesuatu yang harus kita ungkap kembali ataupun kita telusuri kembali, yaitu sejarah daripada petilasan Matangaji. Dulu itu memang di sini ada petilasan Matangaji yang berbentuk, dulu saya waktu kecil melihatnya tumpukan-tumpukan bata seperti tempat duduk-duduk. Ya, di situ ada tempat duduk itu kayak model untuk tempat bermusyawarah seperti itu. Nah, kemudian di depannya petilasan itu memang ada sungai dan di situ ada sumur-sumur. Ada sumur yang sampai sekarang airnya tetap ada dan tidak pernah kering dan tidak pernah terlihat kering, tetap ada air terus. Nah, di sini juga ada belik, airnya juga tetap ada. Maka daripada itu, mungkin karena bangunannya sudah rusak oleh salah satu pengembang usaha ataupun developer, akhirnya rusak berantakan, dan kami sebagai warga mungkin merasa prihatin ketika rusaknya bangunan tersebut. Walaupun kami jujur, kami juga belum bisa memeliharanya ataupun merawatnya sini. Dan ada pun peninggalan yang pernah saya dengar itu dari leluhur, yang pernah saya dengar itu adalah beliau meninggalkan di sini yang ditinggalkan itu nggak tahu berbentuk atau tidak. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua kali sajadah, kemudian yang ketiga kali itu payung. Mungkin ketiga ini simbol apa dan maknanya juga seperti apa. Nah, mungkin kita juga harus mengetahui tiga makna ini yang harus kita jabarkan bersama. Karena saya pribadi, ya saya juga memang sudah pernah mendengar, tapi apakah sesuai yang dibawa oleh Pangeran Sultan Matangaji itu? Apakah itu fisik atau siloka gitu ya? Iya. Kalau fisiknya mungkin belum ketemu lah pusakanya gitu. Iya, tapi pastikan ada silokanya. Apa itu memang benar fisik atau siloka? Siloka itu perumpamaan ya, filosofi dari payung. Iya. Nah, mungkin pasti ada ajaran nilainya, Pak ya. Betul. Yang pernah saya dengar itu ya dari leluhur saya itu, ketika yang namanya tasbih itu menurut leluhur itu adalah yang pernah didengar oleh saya itu, yaitu kalau setiap pekerjaan harus tuntas KB. Jadi pekerjaan apapun tuntas sampai selesai, kayak gitu, KB semuanya. Kemudian yang kedua kalinya adalah sajadah. Sajadah ini mungkin kita kenal di dalam orang Islam ini adalah tempat sujud. Tempat sujudnya orang Islam, yaitu tempatnya adalah sajadah. Nah, mungkin sujud ini adalah salah satu bersyukur kepada Allah, karena kita setelah melakukan pekerjaan, kita bersyukur kepada Allah atas pekerjaan selesai. Dan salah satu bukti bahwasanya kita itu adalah ada yang menciptakan. Kemudian yang ketiga kalinya itu adalah payung.
payung itu mungkin yang kita ketahui, payung itu bisa melindungi daripada ataupun salah satu alat biar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Artinya salah satu di masyarakat adalah yang bisa mengayungi. Mungkin itu ketiga filosofi ataupun peninggalan ataupun salah satu foto ataupun bagaimana ya yang namanya tasbih, sajadah dan payung sampai saat ini saya juga belum pernah melihat secara nyata, dan mungkin nanti Pak Surya barangkali bisa menemukan barang-barang tersebut bagaimana. Sumur itu nggak pernah kering sampai sekarang, dan dulu ketika cuaca Cirebon itu nggak pernah hujan, musim kemarau Pak, ya nggak hujan-hujan, kekeringan. Dulu orang tua saya datang ke sini, kemudian bertawasul dan juga menguras sumur tersebut. Nah, sumurnya itu dikuras, syaratnya yaitu yang mengurasnya itu adalah perjaka. Perjaka ting-ting yang nggak pernah kenal dengan perempuan, artinya masih asli lah. Ya, ibaratnya belum pernah pacaran ataupun belum pernah mengenal cinta atau sebagainya. Nah, dulu orang tua saya seperti itu. Nah, ketika sudah dikuras Pak, sebelum dikuras itu orang tua saya ritual ataupun tawasul terlebih dahulu. Nggak tahu saya juga tawasulnya seperti apa, belum tahu. Yang jelas secara agamis, dan secara agama syariatnya sudah jelas. Ya, karena di sini kan ada petilasan Pangeran Matangaji, ya mungkin seperti itu diantaranya. Dan setelahnya dikuras Pak, setelahnya dikuras selesai, yang saya pernah ketahui dan kasat mata saya itu sekitar berapa jam kemudian ataupun besoknya itu terjadi hujan besar. Nah itu karena pada waktu itu nyata Pak, yang pernah saya ketahui. Dan bangunannya bukan seperti ini Pak, ini sudah tidak alami lagi Pak. Ada penambahan. Ada penambahan-penambahan, memang ada orang yang karena cintanya dengan petilasan Matangaji akhirnya ditambah-tambahin seperti ini. Padahal dulu nggak ada seperti ini Pak. Nggak ada ini ya. Nggak ada ini, nggak ada itu. Asli ini sumur, ini juga sumur, tapi yang adanya itu yang paling ada. Itu diantaranya saya ketahui. Nah, ini juga ada belik ya. Belik ini airnya selalu ada Pak, nggak pernah kering. Nah sekarang kotor karena nggak ada yang memelihara ataupun tidak ada yang memanfaatkan air ini karena ini dari dulu Pak nggak pernah kering juga, mengalir terus. Dan ini di atasnya adalah petilasannya Pak. Dan karena sudah dirusak ataupun sudah digusur oleh pihak developer, ya karena mau dibangun perumahan, akhirnya seperti ini Pak, sudah tidak ada. Paling ada sisa-sisa aja Pak, yaitu sisa bata-bata yang masih ada tertinggal di sini. Nah, dulu waktu saya kecil Pak, sering lewat sini Pak. Ya, sering lewat sini kalau mau ke Mega Indah ataupun komplek yang dikenalnya dulu itu. Dan sekarang sudah tidak ada bangunan lagi. Nah ini ada bata-bata yang masih menumpuk Pak, sisa-sisa. Ini bata-bata asli ya. Ini batanya asli Pak. Dulu saya melihat kecil itu memang seperti ini Pak, besar dan berat dan kokoh Pak, nggak seperti bata sekarang. Jadi nggak tahu seperti ini batanya gede dan kuat. Jadi dulu ini sempat ramai ya karena Ya, kerusakan. dulu sempat ramai Pak karena digusur oleh pihak developer.
Jadi Karena- status tanahnya ini sekarang punya siapa? Iya, Pak. Nah, status tanah itu kemarin itu ada yang mengasih tahu adalah orang Asuna, Pak. Kalau nggak salah Pak Subekti nggak tahu dibeli, terus kemudian katanya mau dikembangkan pengembangan daripada perumahan. Ketika keterjadian begini akhirnya berhenti total, tidak mau dilanjutkan lagi. Nggak tahu saya juga sampai di mana keributan tersebut sampai sekarang ya seperti ini. Jadi dikasih pondasi ini hanya sekedar sebagai pertanda, Pak. Tanda ya bahwa ada Sebagai di sini. tanda di sini ada petilasannya sudah dirusak, akhirnya diganti pondasi seperti ini batu.
Sultan Amir Safyuddin Matangaji adalah sultan kelima yang berkuasa di Kesultanan Kasepuhan. Kesultanan Kasepuhan merupakan pecahan atau pembagian dari Kesultanan Cirebon yang terjadi pada 1679. Sultan Matangaji adalah putra sulung dari 5 bersaudara. Saudara lainnya adalah Pangeran Arya Kidul, Pangeran Suryanegara, Pangeran Arya Kulon dan Nyimas Ratu Moblong. Setelah terbagi 2 kesultanan pada 1679, yakni Kasepuhan dan Kanoman, Cirebon selanjutnya diperintah 3 penguasa, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, Pangeran Wangsakerta. Namun, masalah kemudian timbul. Para penguasa tersebut mempersoalkan pembagian wilayah, tingkat kedudukan atau pribawa di antara mereka, serta pilihan politik hubungannya dengan kekuasaan lain, Mataram, Banten, VOC. Dan VOC berhasil memanfaatkan konflik serta kepentingan Cirebon. Pada tanggal 7 Januari tahun 1681, terjadilah perjanjian Memitran atau persekutuan antara Cirebon dan VOC Belanda. Dari sinilah kemudian, Cirebon mulai berlindung dan di bawah kendali penjajah. Hubungan VOC dan Cirebon, setiap pergantian raja pada umumnya tetap meneruskan kebijakan politik sebelumnya. Meski ada pertentangan, tapi tidak ditunjukkan dengan berani terbuka. Baru pada saat Pangeran Saifuddin atau Sultan Matangaji menjadi Sultan Kasepuhan, ia berani melawan Belanda secara fisik dan terbuka. Gua Sunyaragi menjadi pusat konsentrasi pasukan Sultan Matangaji dan menambah benteng-benteng pendem. Namun, Belanda berhasil menggempur pertahanan di Sunyaragi. Sultan Matangaji kemudian keluar keraton dan menggunakan siasat gerilya yang didukung oleh kaum ulama dan santri sekitar pesantren Cirebon Majalengka Indramayu. Strategi perang gerilya berhasil merepotkan Belanda. Sultan Matangaji diajak berunding. Namun, perundingan tersebut hanyalah siasat licik Belanda. Sultan Matangaji justru ditangkap dan dibunuh oleh adik iparnya, yaitu Ki Muda atau Sultan Muda Hasanuddin. Namun, ada pendapat atau versi lain tentang hubungan Sultan Matangaji dengan Ki Muda. Ki Muda tidaklah membunuh Sultan Matangaji. Ki Muda adalah saudara kandung berbeda ibu, bukan adik ipar. Bahkan Sultan Matangaji keluar keraton disebabkan kejiwaan yang berlebihan. Selanjutnya, perjuangan Matangaji diteruskan adiknya, Pangeran Suryanegara. Demikianlah, melukis telusur sejarah dan petilasan Sultan Matangaji. Semoga bermanfaat. Salam.